Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih seputar pola dasar baju wanita dengan teknik dan metode yang sama, yaitu badan depan sama dengan badan belakang, hanya saja ditambahkan kupnat samping. Sekarang tinggal ukuran XL ya. Ikuti sampai selesai. Oke, kita mulai dengan membuat garis sudut seperti ini. Lalu maju 1,5 cm untuk garis kancing. Terus kita ukur dari atas, kasih tanda di 23 cm. Terus di 27 cm. Di 40 cm. Di 53,5, di 60 cm, dan di 70 cm. Lalu di bagian sini kita kasih tanda juga di angka yang sama. Oke, kita garis, ini adalah garis dada, garis ujung kupnat bagian atas, garis pinggang, garis ujung kupnat bagian bawah, garis pinggul, dan ini untuk tinggi. Lalu kembali ke bagian atas. Di sini dari garis tepi ya, dari garis tepi kasih tanda 9 cm. Lalu turun 9,5 cm. Terus di sini dari garis kancing ya, kasih tanda 20 cm. 20 cm adalah setengah dari lebar pundak. Lalu turun 4 cm di sini. Kita garis dulu. Jangan lupa di sini dikasih garis sudut untuk garis bantu saja. Terus lingkar dada 100 kita ambil seperempatnya, 25 cm dari garis kancing ya, dari garis kancing. Terus lingkar pinggang 84 kita ambil seperempatnya, berarti 21 cm. Lalu tambah 3 cm untuk jatah kupnat. Dan lingkar pinggul 108 kita ambil seperempatnya juga, berarti 27 cm. Lalu di sini kita buat lurus saja, berarti 27 cm juga. Kita garis dulu. Lingkar kerong ketiaknya juga. Terus di sini dari garis kancing ya, kasih tanda 9 cm. Di sini juga 9 cm untuk kupnat ini. Lalu yang 3 cm ini kita pindahkan di sini, berarti 1,5 ya. Kita garis seperti ini. Oke. Nah, untuk kupnat samping ini kita kira-kirakan saja seperti ini. Dan di sini sekitar 3 cm. Jangan lupa dikasih garis bantu seperti ini. Kita gunting dulu. Nah, ini adalah garis kancing ya. Jadi posisi kancing, posisi resleting jatuhnya di garis yang ini. Nah, sementara garis ini adalah garis tepi, garis untuk lipatan kalau nanti pakai kancing yang di lubang. Oke, kita gunting saja. Sekarang tinggal badan belakang ya. Caranya kita tinggal tempel badan depan seperti ini. Ratakan bagian atas. Lalu garis kancing ini pas di tepian karton ya. Oke, kita pegang dulu pakai jarum pentul. Lalu di sini turun 2 cm, kasih tanda. Dan di bagian ketiak keluar sekitar 1,5 cm. Kita garis dulu. Kita gunting. Nah, stop dulu sampai di sini. Karena badan depannya pakai kupnat, maka
kita lipat saja seperti ini, jadi seolah-olah sudah dikupnat ya. Kita pegang pakai jarum, jangan lupa dirapihkan lagi. Terus sudut yang di bawah ketiak ini kita ratakan ya di bagian bawah ketiaknya, lalu di depan bagian bawah garis kancing tetap pas di tepian karton ya. Oke, kita pegang dulu. Dan untuk bagian atas ini tidak perlu diperhatikan dulu, biarkan seadanya saja. Sekarang kita gunting ngikut pola badan bagian depan. Kita buka lagi jarumnya. Nah, kita rata. Lalu kita jiplakan kupnat depan ke badan belakang. Batas-batasnya juga kita jiplakan. Dan untuk batas kupnat bagian atas kita buat rata di pas garis ketiak ya. Oke, lalu di sini kasih jatah 3 cm ya untuk jatah kupnat. Kita garis seperti ini. Sekarang kita ukur lingkar ketiaknya. Ikuti kerongannya seperti ini. Perhatikan angkanya, lalu disambung dengan kerongan ketiak badan belakang. Oke, ada 46 cm ya. Kita tulis di sini 46 cm. Lalu kerongan lehernya kita ukur juga sampai ke garis tepi ya di sini. Perhatikan angkanya, lalu disambung dengan kerongan leher badan belakang. Ada 23 cm kali 2 berarti 46 ya. 46 cm. Tapi 46 ini nyampe ke garis tepi ya. Berarti kalau sampai garis kancing ini, karena di sini aja jarak sekitar 1,5, berarti jadi sekitar 43 cm. Kita tulis. Oke. Kasih. Nah, untuk angka-angka yang ini nanti akan saya jelaskan ketika pembuatan pola keras Shanghai. Sekarang tinggal tangan, kita lipat kartonnya seperti ini, lalu dibuat garis sudut di sini. Panjang tangan kita buat 57 cm saja, dan untuk lebar ujung tangan sekitar 12,5 cm. Lalu di sini maju sekitar 13,5 cm ya. Lalu kita cari angka 22 cm. 22 adalah setengah lingkar ketiak dikurangi 1 ya. Lalu di bagian sini kasih tanda di 4 cm. Sekarang kita garis dulu. Dan untuk di bagian sini kita ambil tengahnya saja ya, kita kasih tanda, lalu keluar sekitar 1 cm. Kita sambungkan pakai titik-titik dulu. Oke, kita rapihkan sambil menggunting saja. Jangan lupa untuk kerongan bagian depannya dikerong lagi sekitar 1 cm. Terus dikasih tanda supaya tidak ketukar depan sama belakang. Oke teman-teman, jika menurut Anda tutorial ini bermanfaat, jangan lupa subscribe dan tonton juga tutorial saya yang lainnya dengan mengklik video yang ada di kiri kanan layar Anda. Semoga bermanfaat, tetap ikuti Almijan Taylor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.